Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin, ikhwani fid din, rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Tsumma alhamdulillah ala kulli hal. Tsumma alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Tsumma Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Amin ya rabbal alamin. Segala puji bagi Allah dengan nikmat dan karunia-Nya yang masih memberikan kesempatan di sisa umur ya Allah tetapkan untuk kehidupan kita semua. Semoga kita diberi keistiqomahan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk terus menjalankan syariat Allah dan di atas sunnah Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga ketika ajal datang kita dimasukkan sebagai hamba-hamba Allah yang husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Sebelum kita lanjutkan kajian kita kiat-kiat menggapai husnul khatimah, ada 10 secara garis besar. Kita sudah sampai di level kelima ya. Insyaallah ada 5 lagi. Saya perlu ingatkan berkaitan dengan majelis ilmu, karena ada majelis ilmu ini insyaallah bukan hanya saya atau siapapun asatidz yang mengajarkan di Masjid Abdul Rahman ini pasti sering menyebutkan sosok Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jangan sampai ketika kita mendengar nama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam kita enggan bersalawat. Karena ada 3 ancaman yang didoakan oleh malaikat Jibril alaihissalam, dan malaikat Jibril meminta Nabi kita Muhammad SAW untuk mengaminkannya. Tapi sayang hadis ini sering dipelintir setiap memasuki bulan Ramadan, menjelang memasuki bulan Ramadan. Pasti ada di grup WhatsApp itu celaka seseorang ketika dimasuki Ramadan tidak meminta maaf kepada orang tuanya. Kemudian masuk lagi, kemudian Nabi Muhammad SAW mengucapkan amin. Yang kedua, celaka seorang masuki Ramadan tidak meminta maaf kepada tetangganya dan sebagainya. Dan ini tidak ada asal. La aslalahu, ini hadis mungkar. Bahkan bisa kategori maudhu', palsu. Yang benar bagaimana amin? Amin ini berkaitan dengan ketika Rasulullah SAW menaiki mimbar, anak tangga mimbar. Kita ketahui mimbar yang sesuai dengan petunjuk Rasulullah SAW itu anak tangganya ada 3. Ya seperti masjid kita alhamdulillah. Ya hakikatnya demikian. Ketika beliau menaiki anak tangga pertama, terdengar di telinga para sahabat ada ucapan amin dari lisan beliau. Demikian juga anak tangga kedua dan ketiga. Maka selesai beliau berkhutbah dan sholat, sahabat bertanya, ya Rasulullah, kami mendengarkan amin dari bibir dan lisan engkau. Maka jawaban Rasulullah SAW, aku didatangi malaikat Jibril, dan malaikat Jibril berdoa dan meminta aku untuk mengaminkan doanya. Roma amfu abdin, celaka seseorang ketika dia memiliki kedua orang tua atau salah satu dari kedua orang tuanya, dan orang tuanya tidak menjadikan wasilah untuk dirinya meraih tiket surganya Allah. Muhammad ucapan amin, maka Rasulullah SAW mengucapkan amin. Wa iyadu billah. Saya berharap bapak-bapak atau dimanapun ya saudara kita yang ada di rumah mungkin mendengarkan kajian ini yang masih memiliki orang tua, jadikan orang tua itu menjadi wasilah kita meraih tiket surganya Allah, untuk meraih ridhonya Allah. Bagaimana minal kabair, min akbaril kabair, salah satu dari dosa-dosa besar apa? Uququl walidain, durhaka kepada kedua orang tua. Bagaimana dari 8 pintu surga, pintu yang paling tengah, pintu yang paling indah adalah ketika seorang anak birrul walidain, berbakti kepada kedua orang tua.
Bagaimana kisah tentang tabi'in ketika ibunya wafat, dia menangis terseduh-seduh sehingga orang-orang sekitarnya mengingatkan dia tentang bahaya niyaha, tentang hukumnya niyaha meratap. Maka tabi'in ini mengucapkan, aku bukan meratap, aku sedih karena aku tahu sabda Rasulullah SAW, dari 8 pintu surga, pintu yang paling tengah yang terindah adalah ketika berbaktinya seorang anak kepada kedua orang tua atau salah satu dari kedua orang tuanya. Hari ini pintu surga itu sudah tertutup serapat-rapatnya untuk diriku selama-lamanya. Makanya aku menangis. Jadi masih punya orang tua, ayo berjuang, jangan sampai ada keluhan. Jangan sampai berkata wala taqul lahuma uff, tingkat aja dilarang. Dan ini kata ulama, durhaka yang paling rendah adalah ketika kita mengucapkan alias mengeluh. Kalau sudah keluar kata-kata, durhakanya naik lagi level tingkatan. Wa iyadzubillah. Yang kedua apa? Rogma amfu abdin, celaka seseorang ketika dia memasuki bulan Ramadan. Ya insya Allah di hadapan kita sebulan sepekan, sebulan lebih sepekan insya Allah, kalau Allah memberi kita umur dan kesempatan. Ketika Ramadan datang dan Ramadan berlalu dengan izin Allah, karena kita masih diberi umur sepanjang Ramadan untuk bisa bertemu Ramadan tahun ini, ternyata Ramadan itu tidak menghapuskan dosa-dosa kita. Celaka orang. Ingat yang berdoa malaikat Jibril alaihissalam, yang mengucapkan amin, sosok manusia yang paling mulia di hadapan Allah Subhanahu wa taala, yaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kira-kira doa ini dikabulkan Allah tidak? Pasti dikabulkan. Celaka seseorang ya ketika memasuki Ramadan dan Ramadan berlalu, dosa-dosanya tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa iyadzubillah, kita berta'awudz pada Allah. Fasta'idz billah, hakikatnya demikian. Yang ketiga, amin ketiga siapa yang tahu berkaitan dengan apa? Rogma amfu abdin, celaka seseorang ketika nama engkau disebut hai Muhammad, mereka enggan bersolawat. Jadi saya ingatkan, pasti dalam majelis ilmu yang bermanhaj sunnah, seorang ustadz selalu mengucapkan ketika menyebutkan nama Nabi kita Muhammad SAW, pasti sering bersalawat. Ya, salawat yang muktabar yang diajarkan Rasulullah SAW, yaitu Sallallahu Alaihi Wasallam atau as-salatu wassalamu alaih, yang sering kita lihat dalam kitab-kitab para salafus saleh. Tapi salawat yang terbaik, yang paling lengkap, salat apa? Ibrahimiyah, yang kita baca setiap dalam salat. Itu salawat yang terbaik. Adapun salawat nariyah, salawat fatih, salawat apa lagi? Maka ada salawat Pancasila, sempat heboh salawat Jokowi. Masih ingat nggak? Ada orang ketika sa'i baca, itu contohnya ya. Ini adalah karangan-karangan wa iyadzubillah. Mereka bertanggung jawab nanti di hadapan Allah, karena Allah sudah turunkan surah Al-Maidah ayat 3, al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakum al-islam madina. Ya, dan orang beriman itu hanya sami'na wa ata'na. Bahkan dalam surah Al-Ahzab surat 33 ayat 36, wa ma kana lil mu'minin wala mu'minatin idza qadallahu wa rasuluhu amran ayyakul lahumul khiyarah min amrihim. Enggak pantas kata Allah, yang namanya seorang laki-laki dan seorang wanita mukmin dan mukminah, ketika Allah dan Rasul sudah menetapkan seperti contoh cara bersalawat, nggak pantas kita rubah, kita karang-karang. Tidak ada pilihan lain kecuali apa? Sami'na wa ata'na, kita dengar dan kita taat. Inilah yang harus saya sampaikan. Jangan sampai bapak-bapak malas bersalawat. Ya, memang kadang-kadang agak jenuh, maka kita motivasi diri. Masih ingat nggak, menghadirkan satu amal soleh itu menggunakan jurus 4K? Masih ingat? K pertama apa? Paksakan, keterpaksaan. Ya, anekdotnya Allahumma paksakan. Yang kedua apa? Kebiasaan, membiasakan diri. Karena sekali kita bersalawat, Allah akan bersalawat untuk kita 10 kali, memberi ganjarannya demikian. Yang ketiga apa? Sesudah kita kebiasaan apa? Kebutuhan. Kita harus merasa butuh. Siapa yang nggak butuh dengan ganjaran dan pahala dari Allah Subhanahu wa taala? Siapa yang tidak butuh dengan rahmat dan ridha Allah?
Apalagi ingat, kita masuk surganya Allah bukan semata karena amal soleh yang kita kerjakan, tapi kita masuk surganya Allah karena rahmat dan ridha Allah. Dan kita tidak tahu dari amalan soleh yang mana mendatangkan rahmat ridha Allah. Makanya teorinya, kaidahnya, jangan puas dan jangan bangga dengan amal soleh yang sudah kita kerjakan sebesar apapun, karena tidak ada jaminan Allah ridha dengan kita. Dan jangan remehkan dengan amal soleh sekecil apapun. Karena bisa jadi amal soleh yang kecil itu yang kita anggap ringan justru mendatangkan rahmat ridho Allah. Pernah dengar nggak kisah yang digambarkan oleh Rasulullah SAW? Kelak di surga ada seorang pemuda sebagai penghuni surga, dan dia masyghul, dia sangat sibuk dengan kenikmatan surgawi. Apa amalan pemuda ini sehingga pemuda ini kelak dimasukkan sebagai ahlul jannah? Apa? Hanya gara-gara ada dahan yang patah, ranting yang patah yang menghalangi lalu lalang orang ramai di jalan, dia menyingkirkan dengan tangannya dan dia hanya mengharapkan ridho Allah, dan ternyata Allah ridho dengan dia. Masih ingat kisah tentang wanita pelacur yang memberi berapa teguk air pada anjing kehausan? Coba bayangkan. Termasuk sosok pemuda di zaman Bani Israel yang membunuh 100 orang, dia belum ngapa-ngapain, hanya ingin niat bertobat, Allah ridho dengan dia, Allah ampuni. Apalagi ada jaminan dari Allah dalam surah Az-Zumar di ayat 53, qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Hakikatnya sebanyak apapun dosa yang kita perbuat di depan Allah, kalau kita bertobat dengan sungguh-sungguh, tobat nasuha berkaitan dengan dosa besar, kalau berkaitan dengan dosa kecil perbanyak amal soleh. Innal hasanat yudhibnas sayiat, karena janji Allah dan surat Hud surat 11 ayat 114, amal-amal soleh itu akan menghapus segala kesalahan. Makanya ada 3 nasihat dan wasiat Rasulullah SAW ya kepada sahabat Abu Dzar, ya. Apa itu? Ittaqillah haitsuma kunta. Ini hadis riwayat Tirmidzi dan derajatnya hasan sahih. Ittaqillah haitsuma kunta, bertakwalah kepada Allah dimanapun engkau berada. Yang kedua apa? Wa atbi'is sayyatal hasanata tamuha, ikuti setiap kesalahan kemaksiatan dengan amal soleh, karena amal soleh itu akan menghapus kesalahan kita. Yang ketiga apa? Wa khaliqin nas bi khuluqin hasanin, bergaulah dengan manusia dengan akhlak yang mulia. Makanya pentingnya yang disebut adab sebelum ilmu, pentingnya ilmu sebelum beramal, pentingnya iman sebelum Al-Quran. Ya, ini filosofi dari Kutab. Ya, hakikatnya demikian. Karena orang berilmu tanpa akhlak adab tidak mencerminkan memiliki ilmu yang sharih, yang benar. Demikian juga amal tanpa ilmu, amalnya tertolak. Man amila amalan laisa ali amruna fahuwa raddun. Kenapa Bani Israel? Kenapa bukan Bani Israel. Kenapa orang Yahudi mendapatkan ancaman Allah maghdub? Kenapa? Kenapa Allah murka dengan orang-orang Yahudi? Kenapa? Dia punya ilmu, tidak mau mengamalkan. Kenapa orang Nasrani mendapatkan ancaman Allah dhal? Karena dia beramal tanpa ilmu. Nah, kita diharapkan oleh Allah menjadi an'amta alaihim, orang yang mendapatkan nikmat. Siapa yang mendapatkan nikmat? Ilmu dengan amal seiring sejalan. Bahkan ada pepatah Arab, al-ilmu bila amalin kasyajari bila thamarin. Ilmu tanpa diamalkan seperti pohon tanpa buah. Bahkan Rasulullah SAW mengingatkan kita, la tazalu qadami abdin yaumal qiyamah ala arba. Gak akan bergeser kaki seorang anak Adam dari 4 perkara nanti ditanya di hadapan Allah di padang mahsyar. Salah satunya apa? An ilmin fima fa'ala. Ilmu yang sudah kita dapat kita amalkan atau tidak. Nah, inilah pentingnya kita memahami tentang kaidah yang sudah kita sebutkan dan sering kita sampaikan. Jangan ujub, jangan bangga dengan amal soleh yang sudah kita kerjakan, karena tidak ada jaminan apakah Allah telah ridho dengan kita atau belum. Dan yang kedua, jangan remehkan amal soleh sekecil apapun, karena bisa jadi dengan amal soleh yang remeh mendatangkan rahmat ridho Allah. Salah satunya apa? Jangan malas bersalawat. Setiap nama Nabi kita disebut, jangan enggan bersalawat. Apalagi ada doa tadi, celaka seseorang apabila nama engkau disebut Muhammad, mereka enggan bersalawat, celaka mereka. Ucapkan Muhammad amin. Arti amin apa? Kabulkan.
Ya, wa iyadzubillah. Nah, ikhwani fiddin rahimani rahimakumullah, kita lanjutkan bahasan kita pertemuan bulan yang lalu tentang kiat-kiat menggapai husnul khotimah. Karena husnul khotimah ini tidak ujuk-ujuk datang. Dia perlu ada sebuah sa'yun, effort, usaha. Perlu ada yang namanya mujahadah, kesungguhan dalam meraih husnul khotimah. Makanya apa janji Allah dan surat Al-Ankabut surat 29 di ayat 69, walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana, orang yang sungguh-sungguh mencari cinta dari ridhaku, kata Allah, maka ku beri jalan, ku mudahkan. Kalau semua kita yang hadir di sini dan saudara-saudara kita yang ada di rumah sungguh-sungguh ingin menggapai husnul khatimah, insya Allah Allah akan ridha dan memberi jalan, dimudahkan jalan kita untuk menggapai husnul khatimah. Yang sudah kita pelajari adalah 5 ya. Yang pertama, benarnya akidah, lurusnya akidah dan benarnya beribadah. Sudah kita bahas arti lurusnya akidah. Akidah tidak dikotori oleh kesyirikan. Akidah yang memurnikan tauhidullah. Ya, benarnya ibadah apa? Ibadah yang kita lakukan ikhlas karena Allah, dan yang kedua ittiba. Yang kita lakukan ada tuntunannya dari Rasulullah SAW. Hakikatnya demikian. Yang kedua apa? Masih ingat kiat yang kedua apa? Selalu bertobat dari sebuah dosa. Karena yang namanya manusia, anak Adam itu nggak luput dari dosa dan kesalahan. Kullu bani Adam khata' wa khairul khata'ina at-tawwabun. Setiap anak Adam pasti berbuat salah dan dosa. Sebaik-baik kesalahan dengan cara bertobat. Tobat yang paling ringan, yang paling mudah apa? Dengan cara apa? Istighfar. Sebagaimana janji Allah dan surat Nuh, surat 71 di ayat 10, faqul tastaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Ya, hakikatnya orang banyak istighfar janjikan oleh Allah apa? Diampuni dosa-dosanya oleh Allah. Termasuk apa? Dengan cara taubat nasuha kalau itu berkaitan dengan dosa besar. Karena janji Allah dalam surah At-Tahrim ayat 8, ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Ya, bagaimana digambarkan oleh Rasulullah SAW, at-taibuna dzambi kama la dzambalah, orang yang bertobat dari dosa seperti orang yang tidak pernah melakukan dosa. Bagaimana senangnya Allah ketika kita berbuat dosa, kita mohon ampun pada Allah, segera bertobat. Senangnya Allah melebihi senangnya seseorang kehilangan harta yang dia cintai. Suatu saat dia temukan, senang nggak orang ini? Senangnya Allah, lebih senang Allah dibanding kepada orang yang bertobat dibanding orang tersebut yang kehilangan harta. Suatu saat dia menemukannya. Ya, walaupun hadis kisah hadisnya ya riwayat sahih, orang ini dalam perjalanan ternyata bekalnya dibawa kabur oleh ontanya atau oleh hewan tunggangannya. Begitu dia letih, dia pejamkan mata. Begitu dia buka mata, kok nggak ada makanan yang dia perlukan dalam perjalanannya. Nah, suatu saat ketika dia dalam keadaan keletihan tertidur, datanglah onta dengan barang-barang yang dia perlukan. Pasti senang kan dia? Allah lebih senang ketika seorang hambanya berdosa, melakukan kemaksiatan dan segera bertobat. Senangnya Allah. Maka pentingnya banyak istighfar. Inilah astaghfirullah mi'ah marrah. Bagaimana Rasulullah SAW yang dijamin masuk surga, sosok manusia maksum di hadapan Allah, tidak pernah kurang istighfar sehari semalam dari 100 kali. Walaupun dalam riwayat ini sab'ina marrah, 70 kali. Ya, saya yang banyak dosa, apa sulitnya kita beristighfar? Ya, sambil nyetir, sambil apapun, perbanyak istighfar dalam hidupnya, bukan perbanyak ngeluh. Yang ketiga apa? Yang sudah kita pelajari, husnudzon, berbaik sangka dengan Allah. Baik itu berkaitan dengan kehidupan maupun ketika saat menjelang sakratul maut kita, di tengah sakratul maut, husnudzon dengan Allah. Karena ana inda dzanni abdi. Allah berfirman dalam hadis kudusi, aku sesuai dengan persangkaan hambaku. Jadi kalau kita kelihatannya sakit kita sangat berat dan kita merasakan sudah dekatnya ajal, husnudzon dengan Allah. Bukan malah marah-marah, sumpah serapah. Ya, wa iyadzubillah. Bahkan lingkungan dimarahi. Istri masak dianggap tidak enak, padahal mulutnya yang pahit. Wa iyadzubillah. Ini namanya orang tidak ada ciri-ciri husnul khatimah. Karena orang ciri husnul khatimah apa? Dia ridho. Dia husnudzon dengan ketetapan Allah.
Itu hakikatnya demikian. Maka Allah sesuai dengan persangkaan hambanya. Nah, pentingnya kita tanamkan apa? Husnuzan, berbaik sangka ketika kita dalam keadaan sakratul maut. Yang keempat, yaitu kita melakukan amal-amal soleh yang dalilnya secara khusus. Yang fadilah-fadilah amalnya itu ada khusus tuntunannya. Seperti satu huruf dari bacaan Quran dilipat ganda mendapatkan kebaikan, dan setiap kebaikan adalah asyru hasanat, dilipat ganda menjadi 10 kebaikan. Itu kan dalil khusus. Tentang rakaatul fajri khairun minad dunya wa ma fiha, 2 rakaat qabliyah subuh lebih baik daripada dunia dan seisinya, kan dalil khusus. Ya, ada 3 amalan kalau kita kerjakan diangkat derajat dan gugur dosa kita. Apa itu? Pertama, asbighul wudu indal burdah, menyempurnakan berwudu ketika di musim dingin. Jadi kalau kita buka keran dingin banget, bukan cari air hangat. Ya, jujur Bapak, kalau qadarullah suatu saat Bapak safar ke negara-negara yang ada saljunya, ya, memang dingin sekali. Kalau nggak ingat hadis ini, rasanya pingin air hangat, ya. Tapi justru di sini challenge tantangannya, karena gugur dosa. Apalagi yang kedua, khutwah ilal masajid, melangkahkan kaki ke masjid, kan? Ya kan? Makin jauh rumah kita dengan Masjid Abdurrahman, makin banyak pahala. Terus yang dekat gimana Ustadz? Saya di depan Ustadz. Kalau perlu tawaf dulu Masjid Abdurrahman. Paling jamaah senyum, Allah juga tersenyum. Karena Allah tahu niat kita apa? Supaya banyak langkah kita ke masjid. Allahu Akbar. Ya, bahkan sebenarnya sunnahnya, kalau memang ada kemampuan dan memang apa istilahnya kita bisa melakukan mendatangi masjid dengan berjalan kaki, itu lebih utama. Cuman kalau saya jalan kaki dari rumah saya di Bogor, dicelendek ke sini, wah, itu namanya bukan ngajar, olahraga pagi namanya. Ya. Dan itu pun banyak apa istirahatnya udah pasti. Jadi usahakan jangan naik kendaraan, jalan. Ya, kalau rumah kita agak jauh berarti startnya harus lebih cepat, lebih awal. Masih ingat nggak kisah di zaman Rasulullah SAW ada seorang sahabat, rumahnya sangat jauh, tapi orang ini tidak pernah ketinggalan sholat berjamaah. Dan masih ingat nggak riwayat Rasulullah SAW, hadis Rasulullah SAW tentang orang yang mampu menjaga sholat 5 waktunya 40 hari tidak ketinggalan takbiratul ihram bersama imam. Apa jaminannya? Hah? Bukan. Terbebas dari kemunafikan, satu lagi terbebas dari api neraka. Ayo, kira-kira kita termasuk saya pernah nggak menjaga sholat 5 waktu selama 40 hari? 40 hari loh, bukan 40 waktu ya, 40 hari nggak pernah ketinggalan takbiratul ihram. Ya, kata orang ada 2 level yang ada kemampuan, tapi juga nggak ada jaminan. Pertama muadzin, aki juga nggak ada jaminan. Bagaimana ketika mau qomat, aki sakit perut? Itu contoh, ya kan? Atau apalah, pagi aki kita sangat aktif kan, ada aja dikerjain kan. Itu contoh kan. Nah, nggak ada jaminan. Imam, kalau ada SOP juga nggak ada. Ada satu masjid, saya nggak perlu sebut, itu timernya udah lewat, kita nunggu imamnya lama banget. Sampai saya bilang, kenapa kita nggak segera sholat? Udah lama sekali, hampir setengah jam sholat asar. Enggak Ustadz, SOP-nya di sini harus nunggu imam. Wah, enak banget tuh imam. Ya. Jadi kalau dia bangun telat ya kita nunggu terus ya. Nah, adalah satu masjid sunnah ini, ya, yang dipimpin oleh Ustadz kibar kita. Ya begitu SOP-nya, udah nunggu sabar. Nah, bisa jadi beliau yang mendapatkan derajat ini. Ya kalau benar, ya kalau Allah juga suatu saat nggak bisa takbiratul ihram bersama imam karena terlambat, berarti nggak mendapatkan jaminan. Coba bayangkan. Nah, jadi khutwah ilal masajid termasuk amalan khusus yang akan menggugurkan dosa-dosa kita di hadapan Allah. Apalagi amalan ketiga, intidharus shalah ba'da shalah, menunggu satu sholat kepada sholat berikutnya. Ya, kayak kita sedang menunggu sholat syuruk sambil thalabul ilmi, masya Allah. Kalau ikhlas karena Allah, sangat tinggi derajat kita insya Allah di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Apalagi duduk di majelis ilmu, apalagi majelis ilmunya tidak lepas dari qala Allah qala Rasul. Ya, alaman haji salafus saleh, atas pemahaman para salafus saleh. Apa yang dimaksud salafus saleh? Apa yang dimaksud dengan salafus saleh? Ya sahabat
bukan kiai, bukan ustadz kibar, bukan syekh, sahabat. Karena sahabat yang dijamin surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Para masyayikh, profesor atau siapapun, termasuk Imam Malik, Imam Syafi'i, mereka tidak ada jaminan karena mereka bukan selevel sahabat. Ya, bagaimana Imam Malik ketika mengajar di Masjid Nabawi, beliau menyatakan perkataan manusia semua bisa dibantah, semua bisa keliru, yang tidak bisa dibantah perkataan sambil menunjuk makam Rasul kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Adapun pendapat, makanya para imam mustahid itu, para imam madzhab dalam kitab-kitab mereka mengatakan kalau pendapat kami bertentangan dengan Quran dan hadis sahih, tinggalkan pendapat kami, ikuti Quran dan hadis sahih, itulah madhab kami. Kan indah sekali. Nah, kita ini yang fanatik, ngaku madhab Imam Syafi'i, kitab Al-Um aja bentuknya gimana nggak pernah tahu. Coba Pak Haris, pernah buka nggak kitab Al-Um? Oh pernah, alhamdulillah. Buka doang ya. Udah pelajari? Udah pelajari ya. Demikian. Karena kalau orang-orang yang mengaku madhab Syafi'i mempelajari kitab Al-Um, banyak sekali perbuatan mereka bertentangan dengan fatwa Imam Syafi'i sendiri. Contoh seperti kumpul-kumpul di tempat orang mati, ya, dan di tengahnya ada makanan. Apa kata Imam Syafi'i? Hadzi minan niyahah, ini bagian dari meratap, wa hadza haram. Tapi justru yang mengaku bermadzhab Syafi'i pelaku kumpul-kumpul di tempat orang mati, kan hakikatnya demikian. Bagaimana Imam Syafi'i mengatakan mengirim hadiah pahala sampai nggak kepada mayit? Apa kata beliau? Nggak sampai. Karena beliau memahami surah An-Najm ayat 39, wa laysal insani illa ma sa'a. Manusia hanya memperoleh dari apa yang diusahakan. Bagaimana perbedaan yang sangat signifikan antara Imam Syafi'i dengan imam-imam mazhab yang lain tentang menyentuh istri. Menurut Imam Syafi'i batal nggak menyentuh istri? Mau ser maupun kagak ser batal nggak menurut Imam Syafi'i? Batal, Mas. Imam Syafi'i mengatakan apabila menyentuh wanita termasuk istri itu batal, mau ser mau kagak ser. Makanya kalau pemahaman Imam Syafi'i kita bawa ketika tawaf, ketika umrah dan haji, kira-kira selesai nggak tawaf kita? Nggak pernah selesai. Nah, sampai ada, saya pernah sebagai narasumber, tapi sebelum saya ada seorang narasumber juga di Ikatan Persaudaraan Haji Indonesia. Apa kata kiai ini? Karena kita bermadzhab Imam Syafi'i, bermadzhab Syafi'i, ya, dan Imam Syafi'i berpendapat bersentuhan suami istri itu batal, maka kita karena haji umroh ini pasti akan bersentuhan bukan hanya dengan istri, bahkan dengan wanita yang bukan mahram, betul ya? Maka kita pindah madhab. Wah, pindah madhabnya sebenarnya nggak ada masalah, karena memang kita tidak diwajibkan bermadhab dengan madhab tertentu, kan, benar kan? Yang menjadi masalah ucapan beliau, karena kita pindah madhab, maka Bapak Ibu nanti selesai acara ini semua berwudu yang sudah batal wudunya, dan kita sholat taubat di hadapan Allah. Ini yang jadi masalah. Jadi pindah mazhab suruh taubat, bayangkan. Wa iyadzubillah, ya. Nah, ini kekeliruannya, ya. Sama dengan sholat 2 rakaat sesudah berpakaian ihram. Dari mana dalil? Kan banyak itu di Bir Ali atau di, kalau orang lewat ya Lamlam, kan banyak orang habis dia berpakaian ihram, dia pasang niat untuk apakah haji atau umroh, kemudian dia sholat 2 rakaat, ditanya sholat apa? Sholat niat sholat ihram. Padahal tidak ada tuntunan dan dalilnya. Man amila amalan laisa ali amruna fahuwa raddun. Barang siapa melakukan amalan tidak ada dalil contohnya maka tertolak, dan pasti kita akan mendapatkan ungkapan nada-nada sumbang. Apa nada sumbangnya? Kok kita sholat dilarang sih? Kok kita beribadah dilarang sih? Masih ingat kaidah tentang ibadah? Al aslu fil ibadah at-tauqif. Asal muasal ibadah suatu yang suatu yang dihentikan atau suatu yang terlarang. Ila madallat dalil, kecuali ada dalil yang memerintahkannya. Adapun berkaitan muamalah, al aslu fil asya al ibahah. Asal muasal berkaitan dengan muamalah apa? Sesuatu yang dibolehkan. Ila madallat dalil, kecuali ada dalil yang melarangnya. Hakikatnya demikian. Bisa dipahami ini ya, perbedaan antara kaidah ibadah dengan kaidah muamalah. Karena banyak yang tidak paham, maka keluarlah nada-nada tadi. Kita ibadah kok dilarang sih Ustadz?
kita melakukan ini kok dilarang? Emang asal ibadah itu suatu yang terlarang kecuali dalil yang memerintahkannya. Ini harus dipahami benar. Kena rancu cara kita beribadah, cara kita beramal. Dan ini dalil khusus. Yang kelima apa? Ketika kita beramal dengan dalil umum. Artinya dalil umum ada hadis riwayat Tirmidzi dan Ahmad dari Rasulullah SAW. Orang beramal soleh, apapun bentuknya, itu akan terhindar dari kematian yang su'ul khotimah. Dia akan terhindar dari malapetaka dan bahaya. Makanya pentingnya apa? Seperti zikir pagi dan petang, seperti kita keluar rumah, bismillah tawakkaltu 'ala Allah la haula wala quwata illa billah. Pentingnya dalam zikir pagi petang kita berucap bismillahilladzi la yadur ma'asmi syai'in fil ardi wala fis sama wa huwas samiul alim. Hakikatnya demikian. Nah ya, ini kiat udah 5, sekarang kiat yang ke-6. Semoga cukup waktunya. Kiat yang ke-6, ketika kita selalu mengingat akan kematian. Aktsiru dzikra qat'al lazzat. Perbanyaklah mengingat tentang hal-hal yang memotong kenikmatan duniawi. Karena dengan mengingat mati pasti membuat kita bersungguh-sungguh dalam beramal. Dengan mengingat mati membuat kita itu ketika beramal akan memberi yang terbaik. Salah satu nasihat Rasulullah SAW pada seorang sahabat juga demikian. Ketika engkau mengerjakan sholat, seolah-olah ini sholatmu yang terakhir. Coba tadi sholat subuh kita dan tertanam pada keyakinan benak kita, ya. Dan itu adalah sholat yang terakhir. Kira-kira kualitas ibadah sholat subuh kita tadi berbeda nggak dengan subuh yang kemarin? Pasti beda. Pasti lebih berkualitas, pasti lebih khusyuk. Demikian juga dalam berinfak, bersedekah. Coba begitu ada peluang, ternyata jangan infak subuh hari, infak yang terakhir. Kalau saya belum mengisi, saya merasa habis salam dalam sholat itu bukan ngisi keropak, suruh zikir dulu. Adapun ngisi keropak kan kalau kita niat ingin mengisi ya pasti kita datangi. Apa kita tahu keutamaan berinfak di waktu pagi hari? Kita didoakan oleh malaikat, Allahumma a'ti mumfiqan khalafan. Ya Allah, ganti infak sedekahnya, beri dia keberkahan. Kalau orang nggak niat infak sedekah, memang nggak mau dia. Pasti istilah DKM, justru kok kita kelilingkan, Ustadz dia ada keinginan ngisi. Ya, kita pancing dia ngisi. Orang yang ahli sedekah, dia mengejar kapan bisa bersedekah. Apalagi orang ahli sedekah tertanam keyakinan, jangan-jangan ini adalah infak terakhir dalam hidupku, supaya aku tidak menyesal ketika ajal datang dan aku ternyata tidak menjadi ahli sedekah. Rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa aku minas solihin. Bagaimana Allah gambarkan dalam surat Munafikun ayat 10. Orang-orang yang tidak menjadi ahli sedekah ketika datang ajal, dia berharap ditunda ajalnya, diberi kesempatan. Dan dia bersumpah kalau diberi kesempatan, dia akan menjadi ahli sedekah dan akan beramal soleh di sisa umur yang Allah berikan. Apa jawaban Allah? Walan, bukan wala. Walan dalam kaidah bahasa Arab itu lan suatu yang mustahil. Wala yuakhirallah nafsan idza jaa ajaluha. Mustahil kata Allah. Kalau ajal sudah datang, mustahil siapapun dia, hatta Rasul kita Muhammad SAW tidak mungkin ditunda dengan ajal dan kematian. Siapapun dia. Maka wa'iyadzubillah. Nah inilah pentingnya yang ke-6. Apa yang ke-6? Kita selalu ingat mati. Bahkan sosok orang yang selalu ingat mati adalah akyasan nas, manusia yang paling cerdas, manusia yang paling bejo, manusia yang paling pintar. Ketika orang itu selalu ingat mati. Dan indikator kedua orang bejo siapa? Wa amila lima ba'dal maut. Dia selalu beramal mempersiapkan tentang hari kematiannya. Apalagi Allah sudah ingatkan dalam surah Al-Hasyr surat 69 di ayat 18. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullah. Ya, hakikatnya demikian. Innallaha khabirum bima ta'malun. Hakikatnya demikian. Ya, Allah perintahkan kita untuk bertakwa kepada Allah dan mempersiapkan akan hari esok. Ya, ini harus kita pahami bahwa pentingnya kita selalu banyak mengingat kematian supaya kita menjadi sosok manusia yang cerdas di tengah kehidupan kita.
Adapun al-ajiz, orang yang bodoh, apa siapa? Apa indikator orang yang bodoh? Bukan nggak sekolah. Wal ajizu manittaba hawahu wa tamanna 'ala Allah. Yang disebut orang bodoh yang mengikuti hawa nafsunya dan dia berangan-angan, nanti deh aku bertobat pas udah kira-kira dekat ajal, pas udah tua, pas udah bangkotan. Padahal nggak ada jaminan. Nggak ada jaminan orang itu pasti tobat, dan yang kedua nggak ada jaminan umurnya sampai. Ada jaminan nggak orang pulang haji umrah semakin dekat dengan Allah? Nggak ada jaminan. Ya ada, kita kenal istilah apa? Haji tomat, pergi tobat pulang. Nah, ada istilah demikian. Wa'iyatubillah. Ada jaminan nggak kita ahli sholat, sholat kita bisa mencegah tanha anil fahsyai wal munkar? Kan nggak ada jaminan. Makanya Allah turunkan surah Al-Maun, fawailul lil musallin. Ya, yang ada kita dengar istilah masyarakat orang yang sholat apa? STMJ. Apa itu STMJ? Sholat terus maksiat jalan. Wa'iyatubillah. Wa'iyatubillah. Ya, semoga Allah lindungi kita. Ini yang keenam. Yang ketujuh, kiat yang ketujuh adalah sering perbanyak membaca sayyidul istighfar. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzubika min syarri ma sana'tu abu laka bi ni'matika wa abu laka bi dzambi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Perbanyak sayyidul istighfar. Kita dengar apa jaminannya ketika kita banyak sayyidul istighfar dalam hidup ini. Ini ada hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari. Ya. Maaf. Barang siapa mengucapkannya di waktu siang dengan penuh keyakinan. Berarti sayyidul istighfar itu kan habis sholat subuh kan ada, kita disunnahkan, disyariatkan baca sayyidul istighfar ya. Oke. Barang siapa di waktu siang dengan mengucapkan di waktu siang dengan penuh keyakinan, lalu meninggal pada hari itu sebelum waktu sore, maka ia termasuk penghuni surga. Bukankah orang yang husnul khotimah yang akan menjadi penghuni surga? Kemudian barang siapa membacanya di waktu malam dengan penuh keyakinan, berarti kapan? Habis sholat asar, baca sayyidul istighfar. Udah? Barang siapa membaca di waktu malam dengan penuh keyakinan lalu meninggal sebelum masuk waktu pagi, maka ia termasuk penghuni surga. Allahu Akbar. Berarti jangan tinggalkan sayyidul istighfar, khususnya habis sholat subuh dan habis sholat asar. Yang keberapa sekarang? Ketujuh ya? Ketujuh. 8. Yang ke-8. Yang ke-8 adalah kita berdoa kepada Allah. Ingat, ad-du'a silahul mu'minin. Doa itu senjatanya orang beriman. Bahkan sampai Allah turunkan, ingatkan dalam surat Ghafir. Surat Al-Mu'min atau surat Ghafir, istilah nama lain surat Mu'min, surat apa? Ghafir. Surat berapa tuh? 40. Ayatnya 60. Allah perintahkan kita banyak berdoa. Ud'uni astajib lakum. Dan sesudah itu Allah menggambarkan orang yang enggan berdoa adalah orang yang sombong. Jadi kalau ada bahasa, kenapa jarang berdoa? Kan Allah tahu Ustadz niat saya apa. Hebat sekali nih orang. Rasulullah SAW aja banyak minta doa, berdoa beliau. Datang kita Allah tahu niat kita apa. Astagfirullah. Bahkan kita harus berdoa. Nanti insya Allah habis kajian kalau ada kesempatan nanti lain waktu kita akan membahas tentang adab-adab berdoa, bagaimana berdoa yang diajarkan oleh Allah dan Rasulnya, supaya doa kita mustajab, dikabulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Karena sekarang banyak mengeluh, kenapa banyak permintaan saya tidak dikabulkan Allah? Banyak faktor. Nantilah insya Allah kita bahas. Tolong diingatkan saja ya. Jadi pentingnya berdoa, khususnya berdoa berkaitan dengan apa? Supaya ketika sakratul maut kita tidak digoda oleh syaitan. Kuis untuk bapak-bapak. Apa doa supaya kita ketika menghadapi sakratul maut nggak digoda oleh syaitan? Hadiahnya sebotol madu. Hadisnya riwayat Ahmad dan Tirmidzi. Ya, ayo apa doanya? Riwayat Nasai, Hakim, hadis dari Abi Yasar dalam Sahih Jami' 1282. Apa doanya? Supaya ketika sakratul maut kita tidak diganggu oleh syaitan. Ingat loh, syaitan ini punya iblis ini punya MOU dengan Allah.
bahwa dia akan menggoda kita sampai ajal datang. Coba buka MOU antara iblis dengan Allah. Tahu MOU? Memorandum of Understanding. Oh, ternyata ada tanda tangan iblis dengan Allah di situ. Lihat surat Shad, surat 38 ayat 78 sampai dengan ayat 83. Nah, coba siapa yang Pak Iman tolong baca Pak, atau siapa? Surat Shad surat 38 ayat 78 sampai dengan ayat 83. Yang menarik ada kata-kata iblis terakhir. Wa bi'izzatika la ughwiyannahum ajma'in. Dengan kemuliaan Engkau ya Allah. Iblis tahu Allah itu mulia. Jadi kalau ada manusia tidak mengakui kemuliaan Allah, berarti lebih lebih sesat dari iblis. Berarti kalau lebih sesat iblis apa namanya? Ya, raja iblis lah pokoknya demikian. Silakan Pak Iman. Surat 78 sampai dengan 83. Fadhol. 83. Dan sungguh kutukanku tetap atasmu sampai hari pembalasan. Ayat 9-nya, iblis berkata, ya Tuhanku, lakukanlah aku sampai pada hari mereka dibangkitkan. Ayat 80, Allah berfirman, maka sesungguhnya kamu termasuk golongan yang diberi penangguhan. Permintaan iblis Allah kabulkan. Yuk bayangkan, hebat ya. Kalau dalam pengadilan ada duplik dan replik. Pembelaan apa istilah duplik ya? Katanya sarjana hukum. Apa istilahnya? Pembelaan dari tersangka. Duplik, kok nggak salah duplik deh. Membalas apa? Memberi pembelaan. Lanjutkan aja. Ayat 81, sampai pada hari yang telah ditentukan waktunya, itu hari kiamat. Jadi iblis itu nggak mati-mati sampai hari kiamat. Terus lanjut. Iblis menjawab, demi kemuliaanmu, pasti aku akan menyesatkan mereka semuanya. Coba, siapa yang nggak bisa disesatkan oleh iblis? Siapa yang golongan untouchable? Karena ada istilah tuh untouchable, nggak bisa disentuh oleh iblis. Siapa mereka? Ayat berikutnya. Kecuali hamba-hambamu yang terpilih di antara mereka. Illa ibadaka minhumul mukhlasin. Pentingnya ikhlas dalam beramal. Pentingnya istiqomah dalam beramal. Pentingnya mujahadah kesungguhan dalam beramal. Golongan ini nggak bisa disentuh oleh iblis. Dan itu ada MOU-nya. Bagaimana juga Allah gambarkan. Buka lagi surat Al-A'raf. Surat ke-7 ayat 14 dan 15. Nah, coba lihat. Surat 7. Kenapa? Shad. Surat 38 ayat 78 sampai dengan ayat 83. Sampai 78, surat 38 ayatnya 78 sampai dengan 83. Nah, sekarang surat Al-A'raf surat 7 ayat 14 15 coba lihat dan 16. Iblis menjawab, berilah aku penangguhan waktu sampai hari mereka dibangkitkan. Allah berfirman, benar, kamu termasuk yang diberi penangguhan waktu. Iblis menjawab, karena engkau telah menghukum aku tersesat, pasti aku akan selalu menghalangi mereka dari jalanmu yang lurus. Ini perbedaan iblis dengan kita. Kalau kita datang sakaratul maut bisa nggak minta, ya Allah tangguhkan umurku? Nggak bisa. Idza jaa ajalum la yastakhiruna sa'ata wa la yastaqdimun. Kalau ajal sudah datang, kontrak umur kita berakhir, apa kata Allah? Nggak bisa dimajukan dan dimundurkan sedetik pun nggak diberi. Tapi iblis ketika diminta penangguhan, diberi penangguhan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, untuk apa? La'ughwiyannahum ajma'in, untuk menggoda kita. Lanjutkan Pak Iman. Ayat ke-16. Iblis menjawab, karena engkau telah menghukum aku tersesat, pasti aku akan selalu menghalangi mereka dari jalan yang lurus. Berikutnya, kemudian pasti aku akan mendatangi mereka dari depan, dari belakang, dari kanan, dan dari kiri mereka, dan engkau tidak akan mendapati kebanyakan mereka bersyukur. Coba bayangkan. Jadi kalau kita ada di antara kita yang mudah mengeluh, berarti ini ciri-ciri golongan iblis. Yang pasang status aku galau, ketemu saudaranya di Masjid Abdurrahman muka proposal. Atau muka proposal, muka minta bantuan. Nah, itu ya. Ini ciri-ciri ini dari golongan iblis. Karena iblis tujuannya apa? Membuat kita nggak pandai bersyukur. Wa iyadzubillah.
Dan Allah gambarkan dalam surah As-Sajdah, qalilan ma yashkurun, sedikit sekali manusia yang pandai bersyukur, kan gitu. Wa iyadzubillah. Jadi ini benar-benar kita pahami sekali. Ternyata kalau kita nggak pandai bersyukur, kita telah dijebak oleh jebakan iblis laknatullah alaih. Tapi yang menariknya saya ingatkan kembali. Ternyata ini ada perbedaan pemahaman. Setan itu makhluk atau sifat? Sifat. Ya. Tapi sering sekali Allah menyebutkan seolah-olah syaitan ini seperti makhluk. Contoh, buka surah Ibrahim ayat 22. Dan ini tolong dilaminating di rumah tangga kita. Kalau ada yang mengatakan, kenapa aku begini, kenapa aku futur, ini gara-gara setan. Udah? Kira-kira jawaban si setan sebagai sifat apa? Lihat surat Ibrahim, surat 14 ayat 22, coba lihat. Ini menarik sekali ini ayat. Kan sering kan? Kenapa kamu korupsi? Digoda setan. Padahal setannya sifat, bukan makhluk kan itu kan? Benar kan? Kenapa malas? Apalagi nanti di Ramadan yang namanya iblis, setan itu kan dibelenggu. Ya, wasulsilatis syayatin. Nah, seperti kata-kata syayatin itu seperti makhluk. Allah membelenggu syaitan. Maka sering dipahami syaitan itu makhluk, pada Allah membelenggu sifat-sifat syaitaniyah yang ada pada diri kita. Futur, malas beramal soleh. Maka kalau Ramadan kita masih futur, yang syaitan, yang masih memiliki sifat syaitan itu siapa sebenarnya? Maka Allah bantah. Orang yang menuduh syaitan itu Allah bantah lewat ayat ini. Lihat surat 14 ayat 22. Baca Pak Iman. Surat 14 ayat 22. Ayat 22. Ya, 22. Tadi Pak Iman baca apa? Ayat 2 tadi. Ayat 22. Ya. Wa qala syaitan. Dan syaitan berkata ketika perkara hisab telah diselesaikan. Sesungguhnya Allah. Sebentar. Berarti nanti di padang mahsyar iblis itu sudah menyiapkan stadium general. Yang mengatakan kita futur itu gara-gara godaan si iblis, itu udah siapkan yang namanya sebuah disertasi stadium general. Nah, kita dengarkan apa isi disertasinya iblis. Nah, silakan. Sesungguhnya Allah telah menjanjikan kepadamu janji yang benar, dan aku pun telah menjanjikan kepadamu, tetapi aku menyalahinya. Nah, kata si iblis nih dengan sifat syaitan yang memiliki manusia, nggak usah ikut pengajian, karena ustadznya bukan ustadz yang bermanhaj sunnah. Padahal dia belum mendengar kalau Allah kalau Rasul. Oh, ini bukan ustadz kita. Ya, padahal dia rugi. Padahal dengan dia duduk, mau dia dengar muka gak dengar, dia dengar, dia duduk aja dalam rangka mencari itu Allah, udah dapat pahala dia kan. Maka syaitannya yang goda, nggak usah. Bukan manhaj kita, bukan kelompok kita misalnya. Lanjut. Tidak ada kekuasaan bagiku terhadapmu, melainkan sekadar aku menyeru kamu lalu kamu mematuhi seruanku. Oleh sebab itu janganlah kamu menyesal aku, tetapi cegahlah dirimu sendiri. Wala talumuni walumu anfusakum. Enak aja kata si setan. Kamu cerca aku. Kamu malas baca Quran, kamu malas memanfaatkan bulan Rajab sebagai bulan setiap kita beramal soleh dilipat gandakan. Begitu kamu futur malas, kamu salahin aku. Enak aja. Salahkan dirimu sendiri. Coba kira-kira ngenyek nggak tuh setan? Ngenyek banget ya kan? Udah dia goda kita, dia tuduh kita yang salah. Lanjut kan? Sesungguhnya aku tidak membenarkan perbuatanmu, menyebutkan aku. Coba kan? Nah, begitu kita terjebak, dia bilang, aku nggak membenarkan perbuatanmu. Hebat nggak dia ngenyeknya itu? Kalau di Quran saya tulis ngenyeknya setan pakai level, ada pedas 1, pedas 2, sampai gitu. Pedasnya terus. Lanjut. Wa'iyadzubillah. Ya, ini gambaran kiat yang keberapa tadi? 8 ya. Nah, pertanyaannya kan belum dijawab. Apa doa? Berdasarkan hadis Ahmad dan Nasai tadi, ya, dan Imam Tirmidzi, apa doa yang diajarkan Rasulullah SAW supaya kita terhindar dari yang namanya godaan syaitan, godaan iblis tadi, supaya kita dalam keadaan su'ul khotimah dan jadi teman dia nanti di neraka. Wa'iyadzubillah. Apa doanya? Bukan. Itu ringankan menghadapi sakratul maut. Allah mahawin alaina fi sakrat. Nggak ada hubungan dengan godaan tadi kan? Ini godaan. Allahumma inni a'udzubika ayatakhabbatani syaitan indal maut.
Nanti saya kirim aja ya tentang ini ya, Allahumma inni, tapi udah dikirim dihafal tuh. Nanti bulan depan saya tes. Allahumma inni a'udzubika. Mungkin Allahumma inni a'udzubika sering lah kita hafal. Tinggal mungkin ayat takhabbatani. Mungkin agak jarang kita dengar. Asyaitana, ayat takhabbatani syaitan. Aku berlindung pada Allah dari godaan syaitan indal maut. Indal maut. Mungkin indal maut mudah kita hafal. Ayat takhabbatani aja yang agak mungkin jarang kita dengar. Ayat takhabbatani, ya itu aja mungkin yang perlu dihafal sungguh-sungguh, yang lain biasalah. Ya Allahumma inni a'udzubika ayat takhabbatani syaitan indal maut. Indal maut ya, indal saat menghadapi sakratul maut. Ya itu. Yang keberapa sekarang? 9. Yang 9. Yang ke-9 adalah ketika kita membaca doa sebelum tidur. Doa ini nggak main-main. Bisa kita mati dalam keadaan husnul khatimah dan dosa-dosa kita diampuni dan kita seperti bayi yang baru lahir, fitrah kita. Ya. Saya baca dulu fadilahnya. Jika malam itu engkau mati, maka engkau mati di atas fitrah, dan jadikanlah ia ucapanmu yang terakhir. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Apa? Siapa yang hafal? Doa sebelum tidur. Kalau bukan bismikallahumma amutu wa ahya semata, ada zikir, bukan doa, zikir. Zikir sebelum tidur, sehingga kalau Allah wafatkan kita, ingat tidur itu sama dengan apa? Mati. Surat apa, ayat berapa? Kalau Pak Imanto bisa jawab, sebotol madu. Surah Az-Zumar, surat 39 ayat 42. Ya, tidur itu ruh kita dalam genggaman Allah. Kalau Allah berkehendak maka ruh dikembalikan ke jasad. Maka tidur sama dengan kematian. Betapa banyak orang Allah wafatkan dalam keadaan tidur ya. Nah, sebelum tidur ada satu zikir. Dan zikir ini juga mengandung doa. Siapa yang hafal? Siapa yang sering mengucap Allahumma aslamtu nafsi ilaika wa wajjahtu wajhi ilaika wa fawattu amri ilaika wa alja'tu dhuhri ilaika raghbatan wa rahbatan la malja'a minka la malja'a wa la manja minka illa ilaika amantu bi kitabika alladzi anzalta wa nabiyyika alladzi arsalta. Pernah dengar atau sudah hafal atau gimana? Bapak gimana? Pernah dengar? Pernah dengar. Sudah hafal? Kenapa nggak kepingin hafal? Pancasila masih hafal? Nggak juga. Bukan NKRI. Saya masih hafal Pancasila. Kata orang Pancasilais. Ya, ayo, nggak panjang kan sebenarnya? Ya, Allahumma aslamtu. Nanti saya kirim juga. Ya, tolong dihafal, nanti di-share ke grup ya. Allahumma aslamtu nafsi ilaika, indah sekali ya Allah. Aku serahkan diriku untuk wa wajjahtu wajhi ilaika, dan aku hadapkan wajahmu kepadamu. Wa fawattu amri ilaika, dan aku serahkan urusanmu kepadamu ya. Masya Allah. Jadi urusan itu serahkan pada Allah. Ada persoalan minta pada Allah, bukan curhat dengan makhluk. Bahkan bisa masuk syirik nanti. Sampai Allah turunkan surat Al-Ankabut ayat 17. Innama ta'buduna min dunillahi awthana wa tahlukuna ifka. Innal ladzina ta'buduna min dunillahi la yamlikuna lakum rizqa fabtaghu indallahi rizqa. Wa'buduhu washkurulah ilaihi turja'un. Karena selain Allah tidak mampu mendatangkan rezeki, sampai Allah tanamkan, Allah turunkan ayat tersebut, selain Allah tidak mampu mendatangkan rezeki, maka sungguh keliru yang lagi kesulitan hidup minta kepada makhluk. Bagaimana Rasulullah SAW mengajarkan Abu Dzar Al-Ghifari dan untuk kita semua, la tas'alunan nas, jangan suka meminta-minta kepada manusia. Oh, kalau Ustadz Yazid keras banget. Ustadz yang proposal kepada jamaah pinjam ilmiah itu Ustadz nggak benar, Ustadz hina. Kalau bahasa beliau kan begitu emang. Nggak boleh meminta-minta kepada makhluk, minta pada Allah. Wa'buduhu, beribadah pada Allah, washkurlah, bersyukur hanya kepada Allah bukan kepada makhluk. Kenapa? Ilaihi turja'un, karena semua kita akan kembali menghadap Allah. Ya kan? Bukan menghadap makhluk kita. Sehebat apapun manusia, ketika dia mati, karangan bunga turut berkaca memenuhi perumahan Victoria, apa manfaat untuk si mayit? Nggak ada manfaat.
Hanya kebanggaan untuk yang hidup, kebanggaan pun paling lama cuma 3 hari. Setelah itu kan bunganya layu. Hakikatnya demikian, wa iyadzubillah. Maka Allah ingatkan surah At-Takatsur, alhaakumut takatsur. Tadi malam saya mengisi kajian di komunitas Aceh Jakarta lewat Zoom dan virtual tentang dzikrah maut, tentang mengingat kematian. Ya salah satunya itu yang harus kita ingatkan. Karena dalam komunitas ini banyak orang-orang hebat. Apa makna jabatan, kedudukan ketika ajal datang? Ketika hatta zurtumul maqabir, sampai saya jelaskan tentang pemakaman San Diego Hills. Karena untuk anak negeri di negeri ini ada sebuah kebanggaan kalau bisa dimakamkan di San Diego Hills. Karena pemakaman termahal di Republik ini. Ada satu pemakaman di situ harganya sampai 5 miliar. Setelah kita lihat, kita pikir ada kitchen set, pakai spring bed, ada fasilitas wifi, kita pikir demikian. Ternyata nggak ada. Developernya bilang yang membuat dia mahal Ustadz, karena pemakaman ini view-nya berhadapan dengan danau. Emang orang mati bisa ikut pancing mania apa? Nah, dekat helipad ya, ada lapangan golfnya, ayak-ayak wae emang nih. Itulah manusia, kalla sawfa ta'lamun. Nah, kita kembali, ayo hafalin doa ini. Baca sebelum tidur. Karena jaminan surga mati dalam keadaan fitrah. Tahu fitrah? Nggak ada dosa. Kullu mauludin yuladu 'alal fitrah. Bukankah anak bayi ketika lahir tanpa dosa? Dan orang yang membaca doa ini, gimana akhi imam, ustadz, udah hafal doa ini? Allahumma aslamtu nafsi. Ya, dihafal dan diamalkan. Ini bukan persoalan kecerdasan. Ilmu itu diamalkan. Karena ketika kecerdasan tidak diamalkan, kira-kira hilang nggak? Afatul ilmi an-nisyan kan? Bencana ilmu itu apa? Lupa. Seorang hafiz nggak murojaah sehari 3 juz, lupa nggak? Lupa lagi banyak itu. Ya, yang paling berat udah hafal lupa. Bagi istilah Pak Aswan, yang depan udah kita begitu kita lanjut Ustaz, yang belakang lupa Ustaz. Ibaratnya pakai selimut nggak cukup selimut, ditarik atas kelihatan kaki, ditaruh ke kaki kelihatan atas, itu ibarat orang hafal. Ya, kayak Ar-Rahman, Pak Aswan nggak ulang-ulang masih lupa nanti. Ada aja ya. Saya pernah nguji seorang hafiz, karena saya janjikan kalau nggak salah 20 kali, ya, insya Allah kita siapkan tiket umroh akhir Ramadan. Pas di surat Ar-Rahman, fihinna khairatun hisan. Dia lupa di situ. Wah, nggak bisa lagi saya tolerir ini, karena ini ayat yang sangat familiar. 7 kali saya ketok masih nggak bisa dia di situ. Entah dia grogi, entah apa. Ya, walaupun udah banyak, udah lebih 20. Tapi saya berharap di sini aja dia bisa. Mungkin saya akan berpikir ulang memberi dia tiket umroh itu. Ya, bukan saya kaya, bukan, Allah Maha Kaya. Kita hanya berharap lewat mengumrohkan anak hafiz kan pahalanya mengalir. Mandalla ala khairin falau mislu ajri fa'ili, kan barang menunjukkan kepada sesuatu kebaikan kan pahala mengalir ke kita tanpa dikurangi pahala orang yang mengamalkan kebaikan tersebut, ya. Nah, inilah Bapak yang ke-9, yang ke-10 ya, tinggal satu lagi ya. Ketika dia terus dalam keadaan beramal soleh, Sayyidul Istighfar sudah. Oh, yang ke-10 membaca doa mengharapkan husnul khatimah. Kalau tadi doa supaya nggak diganggu syaitan, ketika nggak ganggu iblis ketika menghadapi sakaratul maut, berikutnya doa kita berdoa siang malam supaya diwafatkan Allah dalam keadaan husnul khatimah. Apa doanya, akhi? Pasti hafal. Apa doanya? Allah makhtimni bi husnil khatimah, ya, wala taftinni ila bi husnil khatimah. Harus dibaca. Ingat, doa itu salah satu wasilah merubah takdir. Kita dulu pernah pelajari amalan-amalan apa yang bisa merubah takdir. Salah satu apa? Kekuatan doa kan. Yang kedua apa? Masih ingat nggak kedua? Sedekah. Yang ketiga? Amal soleh. Masih ingat pemuda yang terjebak di sebuah gua? Ya kan dia bertawasul nggak amal soleh. Ya, jadi hakikatnya demikian. Termasuk juga apa? Yang bisa merubah takdir ketika kita dalam keadaan beramal soleh, artinya dalam lingkungan yang soleh. Ketika kita didoakan oleh orang-orang yang soleh, insya Allah juga bisa merubah takdir Allah Subhanahu Wa Taala. Mungkin hanya ini, ya. Ada pertanyaan? Oh, hebat, pengajian ini memang tanpa pertanyaan.
Masya Allah, udah expert semua ini ya. Atau mungkin kajian ini udah sering didengar, mungkin maka nggak ada pertanyaan. Wallahu a'lam bishawab. Tapi saya tanya doa-doa itu banyak yang ya, banyak belum tahu. Sebelum saya akhiri, saya ingin menyampaikan ada 7 investasi terbaik karena saya mengejar dengan bulan Rajab. Mohon maaf minta waktu 5 menit aja. Ada hadis dari Al-Bazzar. Kata Syekh Albani, derajat hadis ini hasan. Berarti karena hasan boleh kita amalkan. Ada 7 investasi terbaik di hadapan Allah. Pertama, man alama ilman wa nasarahu, yang mengajarkan ilmu. Nanti penjelasannya boleh suatu saat, ini hanya gambaran dulu karena saya ingin mengajak bapak-bapak untuk investasi 7 amalan ini. Pertama, mengajarkan ilmu syar'i. Ya, yang kedua, man ajra nahran, yang mengairi sungai atau sawah, atau bahasa kita membangun irigasi. Yang ketiga, man hafara bi'ran, yang membangun sumur. Yang keempat, manggorasa nahlan, yang menanam pohon. Kalau berdasarkan hadis ini pohon kurma, karena pohon kurma ini hidupnya lama sekali, ratusan tahun. Ya, masih ingat kisah seorang kakek dengan Ali bin Abi Thalib ketika kakek ini nanam pohon, ditanya, "Kek, nanam apa?" "Nanam pohon." Untung kakeknya nggak lagi TikTok, udah tahu nanam pohon nanya-nanya, untung nggak begitu kan. Ya, Ali bertanya, "Kek, ini kapan hasilnya?" "Wah, hasilnya bisa 100 tahun." Ali tersenyum. "Kek, umur kakek berapa?" Apa jawaban kakek ini? "Naghrisu liman ba'dana." Kita menanam untuk apa? Generasi yang akan datang. Karena kita juga menikmati dari hasil generasi yang lalu, betul? Oh, Masya Allah. Nanam pohon itu investasi terbaik. Karena pohon ini memberi oksigen pada dunia, memberi oksigen kehidupan kan? Hakikatnya demikian. Keberapa tadi? Kelima, man warasa mushafan. Yang mewarisi mushaf, yang mewakafkan mushaf. Saya insya Allah mohon doa keistiqomahan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Setiap bulan Rajab saya buat program namanya tebar wakaf mushaf ke seluruh Indonesia, Nusantara. Ya, setiap bulan Rajab alhamdulillah target kita 1000 mushaf. Dengan izin Allah hari ini saya hitung tadi malam, dengan izin Allah sudah tercapai 1000, tapi saya berharap seperti tahun lalu, target 1000 Allah mudahkan sampai 1800 mushaf. Dan kita sudah tebar sampai ke anak dalam di Kepulauan Riau, anak suku Sakai namanya. Lembaga wakaf di sana, mereka minta bantuan dan kita coba bantu ya. Dan alhamdulillah juga ada yang ke Medan, dari Pondok Tahfiz di Medan, Jogja dan sebagainya. Ya, Bantul dan sebagainya sudah kita sebar ya, walaupun belum semuanya saya sebar karena saya juga akan milih-milih. Karena kalau kita kasih Quran nggak dibaca, nggak, ini kan zalim hakikatnya. Mintanya mau, dapatnya mau, memanfaatkan nggak mau. Nah di sini, Ustadz, kalau memang perlu Quran yang memudahkan menghafal Quran, saya punya di mobil. Nggak ada, nanti insya Allah saya bawa. Ya, perlu berapa, asal dimanfaatkan siap. Bahkan Qurannya itu ada terjemahan per kata akan menghafal. Ya, kalau nggak punya anak-anak kita, siap tolong Ustadz beritahu berapa perlunya. Yang penting dimanfaatkan. Bapak-bapak juga boleh. Tapi saya berharap jangan minta Qurannya dulu, bagaimana menjadi peserta wakaf Quran ini. Ya, supaya kita sebagian mendengar. Yang ke berapa? 6 ya. Amalan yang ke-6, membana masjidan. Investasi terbaik adalah membangun sebuah masjid. Bagaimana Rasulullah menggambarkan orang yang membangun masjid walaupun cuma sebesar sangkar burung tempat dia bertelur. Sangkar burung kecil banget nggak? Allah siapkan istana di dalam surga. Allah. Dan yang ke-7 apa? Man taraka waladan shalihan yad'u lahu ba'da maut. Man taraka waladan yad'u lahu ba'da mautihi. Orang yang meninggalkan anak yang soleh, ketika dia wafat anak soleh ini mendoakan dia. Itu investasi yang terbaik. Tapi ada perbedaan antara hadis Al-Bazzar dengan Abu Daud. Kalau di Abu Daud ada tambahannya 2. Orang yang mendirikan rumah untuk para penghafal Quran, rumah tahfiz. Dan tambahan berikutnya, orang yang membangun rumah untuk para musafir. Masya Allah. Jadi sengaja Pak Haris sebagai kontraktor developer bangun rumah untuk para musafir. Ini sedang heboh. Ada satu masjid di Klaten nggak salah, atau Seragen. Nol, minus. Masya Allah. Dan masjid buka 24 jam. Bahkan musafir itu dibolehkan tidur di masjid, disiapkan tempat tidur, malah dikasih makan gratis, malah. Allahu Akbar. Ini bisa kita kurker ya, Pak Haris dengan teman-teman kunjungan kerja ke sana ya. Jogokarian cuma levelnya 0, ini lebih hebat lagi, minus
Ya, Allahu Akbar. Setiap kajian 1.200 nasi box. Kita berapa tuh cuman? Ya kan gitu kan. Ini nggak cukup nih. Kalau semua dikasih nggak cukup. Dengan orang sebesar sebanyak ini. Ayo Pak Aris, berjuang. Karena memang infak dari jamaah itu kan diamanahkan untuk disalurkan, untuk kemakmuran, bukan menjadi kebanggaan saldo sekian puluh juta, bukan. Bagaimana kita manfaat? Kok nak zalim kita pada jamaah, betul tidak? Karena jamaah itu berinfak untuk disalurkan supaya dia mendapatkan pahala. Dan kita DKM juga dapat pahala, mandala ala khairin kan, man sanna sunatan hasanatan, ya hakikatnya demikian. Ya, itu adalah investasi yang terbaik. Insya Allah kalau kajiannya tentang ini nanti kita akan bahas. Saya berharap dari 7 itu, mari jujur untuk diri kita di hadapan Allah. Mari kita checklist investasi yang mana yang belum kita kerjakan, karena ini akan mengalir terus sampai hari berbangkit, sampai di padang mahsyar investasi ini terus mengalir. Maka saya mengajak diri saya dan bapak-bapak, checklist mana yang belum. Kalau saya cuma satu amanah yang saya harapkan, mana tahu bapak-bapak berasal dari kampung, bukan saya orang kota banget, enggak. Tapi di tempat saya Banda Aceh nggak ada irigasi. Mana tahu di kampung bapak memerlukan irigasi. Tolong beritahu saya, kita ta'awun. Berapa diperlukan, kita ta'awun, nanti kita namakan Jamaah Masjid Abdurrahman. Nama irigasi. Masih ingat tentang sumur Utsman bin Affan? Ya, boleh juga kita bangun sumur. Tapi kalau Allah untuk irigasi saya belum pernah Allah beri kesempatan, makanya saya sampai sering bertanya pada jamaah, tolong beritahu saya di mana irigasi yang diperlukan. Ingat, irigasi itu mengalirkan air, betul? Menumbuhkan padi dan sebagainya, dimakan oleh orang ramai. Allahu Akbar. Setiap bulir Allahu Akbar. Nggak kepingin kita. Ayo, ya bantu saya tentang irigasi ini. Kalau yang lain insya Allah Allah mudahkan, tinggal mau. Bahkan saya melihat banyak yang tidak perlu investasi berbentuk materi. Ya, mushaf berapalah? Nggak mampu banyak-banyak, satu mushaf aja aki. Satu mushaf 50.000, ya. Harganya sebenarnya 80.000 karena saya beli banyak jadi diskon oleh penerbit. Taruh di sini aki, dibaca orang, setiap huruf mengalir ke aki. Allahu Akbar. Ya, hakikatnya demikian. Bukan kita kirim proposal bantu kedutaan Saudi. Ada orang kemarin, Ustadz ngapain Ustadz capek-capek ngumpulin uang jamaah? Mendingan Ustadz kirim proposal ke kedutaan Saudi minta Quran. Kita bukan di situ maunya. Kita tebar infak sodako supaya kita mendapatkan kebaikan dari setiap huruf. Apalagi calon hafiz membaca mushaf kita bagi, masya Allah. Dia kelak jadi hafiz dari Quran kita bagi, mengalir nggak? Terus mengalir aki. Dan ini investasi yang terbaik. Demikian juga bangun sumur dan sebagainya. Barakallahu fikum. Karena tidak ada yang bertanya, kita tutup dengan doa kafarat majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Al-afwu minkum, mohon maaf segala kekurangan saya. Fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.